Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriti Idrus dengan NIM 5514220008. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu rancangan pasar tradisional laut sebagai pusat ekonomi dan sosial masyarakat pesisir di Kampung Bajo di Tilamuta, Gorontalo dengan pendekatan arsitektur vernakular sebagai nilai UTS metode pemimpinan. Langsung saja ke latar belakang. Pasar tradisional laut adalah pusat perdagangan berbasis komunitas pesisir yang dirancang untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Di Kampung Bajo Tilamuta, keberadaan pasar semacam ini menjadi penting mengingat masih minimnya infrastruktur yang mendukung perdagangan hasil laut secara efisien. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kabupaten Bualemo menggagas perancangan pasar tradisional laut dengan pendekatan arsitektur vernakular yang mengadaptasi kearifan lokal dengan material teknik konstruksi dan pola ruang. Untuk rumusan masalah, permasalahan utama dalam perancangan pasar tradisional laut di Kampung Bajo Tilamuta adalah bagaimana menciptakan pasar yang mendukung ekonomi dan interaksi sosial masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penerapan arsitektur vernakular yang mencerminkan budaya Bajo, pemanfaatan material lokal secara tata ruang yang adaptif terhadap lingkup pesisir. Berikut ada tujuan dan sasaran. Tujuan perancangan yaitu merancang pasar tradisional laut dengan pendekatan arsitektur vernakular yang mampu mendukung ekonomi masyarakat pesisir, memperkuat interaksi sosial, serta mencerminkan identitas budaya masyarakat Bajo di Kampung Bajo Tilamuta, Gorontalo. Untuk sasaran perancangan yaitu pertama, mengidentifikasi potensi dan permasalahan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di pesisir Kampung Bajo. Yang kedua, menganalisis prinsip-prinsip arsitektur vernakular dalam perancangan pasar tradisional pesisir. Yang ketiga, menyusun konsep pasar yang mengakomodasi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Bajo. Yang keempat, merancang tata ruang, struktur, dan pemanfaatan material lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan pesisir. Yang terakhir, menghasilkan desain pasar tradisional yang berfungsi sebagai pasar ekonomi dan sosial, serta mendukung keberlanjutan kawasan pesisir. Berikut ada pelingkup pembahasan. Pertama, ada aspek keilmuan, prinsip arsitektur vernakular sebagai pendekatan utama dalam merancang. Yang berikut ada aspek lokasi yang terdapat di Kampung Bajo Tilamuta, Gorontalo sebagai area studi dan perancangan. Yang berikut aspek regulasi, standar dan peraturan terkait pembangunan pasar tradisional, tata ruang pesisir, serta perlindungan budaya lokal. Yang berikut ada aspek fungsional, penyediaan fasilitas perdagangan sosial dan budaya yang mendukung aktivitas ekonomi dan interaksi masyarakat pesisir. Yang berikut ada aspek teknis, struktur bangunan berbasis kayu dan material lokal terhadap kondisi lingkungan pesisir, serta sistem utilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ada aspek pengguna, nelayan, pedagang, wisatawan, dan masyarakat lokal yang berperan dalam aktivitas ekonomi dan sosial di Kampung Bajo. Berikut ada pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi atas dua, data primer yaitu observasi lapangan, diwawancara dengan masyarakat lokal, pedagang, nelayan, serta pihak terkait dalam pengelolaan pasar tradisional. Yang kedua, data sekunder, studi pustaka mengenai prinsip arsitektur vernakular, studi komparatif dengan pasar tradisional pesisir lainnya, serta regulasi dalam terkait pasar kawasan pesisir dan budaya lokal. Yang berikut ada analisis data sistematis terbagi dua, analisis kondisi existing, studi kasus penerapan, dan pengolahan data untuk menghasilkan konsep rancangan. Berikut ada eksplorasi desain, transportasi konsep ke dalam bentuk visual dengan sketsa gambar teknis dan model digital untuk mempresentasikan desain pasar. Berikut pengembangan konsep tematik berbasis budaya maritim dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Berikut ada tinjauan umum. Pengertian pasar tradisional laut adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang terletak di kawasan pesisir atau perairan di mana transaksi yang kebutuhan sehari-harinya berlangsung. Pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga memiliki peran sosial dan budaya dalam masyarakat pesisir. Fungsi pasar tradisional laut adalah pasar tradisional laut berfungsi sebagai ruang sosial yang mendukung aktivitas komunitas pesisir. Fungsi lainnya termasuk mendorong ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, serta keempat, pelestarian budaya lokal. Pasar ini melayani kebutuhan masyarakat melalui dari hasil laut
segar, bahan pangan, hingga produk olahan khas pesisir. Berikut ada lingkup pelayanan dan aktivitas. Pasar tradisional laut memiliki cakupan pelayanan yang luas, terutama dalam menyediakan kebutuhan masyarakat pesisir. Berikut ada standar pelayanan dan fasilitas. Dalam perancangan pasar tradisional laut, standar ruang harus mencakup aspek keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas. Standar fungsional mencakup jumlah kios yang sesuai dengan kapasitas pengunjung, fasilitas pendukung seperti area tambat perahu, dermaga, sanitas, atau tempat penyimpanan hasil lain yang higienis. Berikut ada tinjauan khusus. Pertama ada interpretasi tema pendekatan arsitektur vernakular dalam perancangan pasar tradisional laut di Kampung Bajo Tilamatan menyesuaikan desain ruang dan budaya maritim dan kebutuhan masyarakat pesisir. Arsitektur ini memanfaatkan material lokal seperti kayu dan bambu. Berikut ada prinsip dalam desain arsitektur vernakular. Prinsip arsitektur vernakular dalam merancang pasar tradisional laut menekankan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, aspek lingkungan, dan kondisi pesisir. Desain harus mendukung aktivitas perdagangan dan interaksi sosial dalam mempertimbangkan faktor cuaca, sirkulasi udara, serta ketahanan bangunan. Berikut ada studi banding objek. Di sini ada pasar ikan Ritsuki, Tokyo, Jepang. Pasar ikan Tsuki yang beroperasi sejak tahun 1935 hingga regulasi ke tahun 2018 adalah salah satu pasar ikan terbesar di dunia dan pasar lelang tuna terkenal terletak di Tokyo. Pasar ini berperan penting dalam distribusi hasil laut dan wisata kuliner. Pasar ini menawarkan berbagai hasil laut segar, peralatan masak, dan serta restoran sushi. Bisnis mencakup area parkir, sistem pendingin, dan pengolahan limbah yang baik. Berikut ada pasar ikan Sydney di Australia yang terdiri sejak 1966, adalah salah satu pasar terbesar di Australia dan pusat perdagangan hasil laut utama di Sydney, terletak di Black Bay Pain. Pasar ini juga mencakup destinasi wisata kuliner populer. Pasar ini menawarkan berbagai hasil laut yang segar. Berikut ada pasar ikan Pautere di Makassar. Pasar ikan ini adalah pasar ikan terbesar dan tertua di Makassar, berperan dalam distribusi hasil laut dan wisata kuliner. Terletak di pelabuhan Pautere. Pasar ini memiliki lokasi strategis dekat pusat kota. Pasar ini menawarkan berbagai hasil laut segar, ikan kering, dan perlengkapan melaut. Berikut ada studi banding tema. Ada rumah susun Punggol Otherwise Terraces di Singapura, adalah pusat di Malaysia yang mengkoleksi arsitektur vernakular dengan mempertimbangkan iklim tropis dan budaya lokal. Desainnya terinspirasi dari rumah panjang suku Dayak. Berikut rumah sakit Sarawak Hair Center di Malaysia adalah hunian vertikal yang menghadapi arsitektur vernakular dengan desain tersaring. Kompleks ini memiliki sekitar 1.200 unit yang dirancang untuk sirkulasi udara alami dan akses ke ruang hijau. Berikut ada pelabuhan Porto di Pulau Itali. Pelabuhan Porto di Pentaleri adalah fasilitas transportasi maritim yang mencerminkan budaya lokal yang arsitektur vernakular. Desain mengikuti kantor pantai, memanfaatkan pencahayaan dan ventilasi alami. Material lokasi seperti batu vulkanik dan kayu didukung untuk kenyamanan termal. Berikut hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.